Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 Chapter 1269. Chapter 1269, Reuni Seluruh Keluarga. Tang Wulin tertegun sejenak sebelum dia bereaksi terhadap situasi itu. Jika pagoda roh dan kultus roh kudus terkait, pagoda roh, tidak diragukan lagi, akan dianggap sebagai salah satu pelaku yang menghancurkan Akademi Shrek dan penyerang Atlas Douluo. Kondisi ayahmu agak genting. Anda harus berterima kasih kepada teman rumput abadi Anda dengan benar. Ayahmu diserang oleh master jiwa jahat dan kekuatan hidupnya diekstraksi. Dia akan mati jika bukan karena teman rumput abadi Anda yang menggunakan energi abadi mereka untuk menstabilkan kondisinya. Hanya dengan begitu dia bisa diselamatkan ketika aku merawatnya. Namun, kekuatan asalnya telah terluka, jadi dia akan membutuhkan waktu untuk memulihkan diri. Hidupnya jauh dari bahaya sekarang. Tang Wulin merasa lega. Dia bisa merasakan damas tulip dan sisa dari 5 rumput besar abadi di kamar sebelah. Ayahnya akan selamat. Saat dia melihat ibunya tidur nyenyak, semua energi jahat yang terkumpul di dadanya digantikan oleh kasih sayang yang dalam untuk keluarganya. Dia merasa berhutang budi kepada para dewa di surga. Sepertinya surga masih mengawasinya. Roh Kudus Douluo berdiri dan berjalan ke sisi Tang Wulin. Tinggallah di sini dan temani orang tuamu. Kami akan membahasmu nanti. Tentu, Yang Mulia, rahmat baik Anda melampaui rasa terima kasih saya. Tang Wulin membungkuk dengan emosi yang tulus terhadap Roh Kudus Douluo. Yali menghela nafas lembut. Saya telah menyelamatkan banyak orang dalam hidup saya, namun saya tidak berhasil menyelamatkannya. Langit tidak adil. Ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Anda ketika orang tua Anda sudah pulih. Pada titik ini, gumpalan kesedihan yang dalam melintas di matanya. Dia membuka pintu dan pergi. Tang Wulin menghela nafas lega. Iya, langit tidak adil. Atlas Douluo mengorbankan dirinya untuk Akademi Shrek, namun jiwanya terekstraksi. Tang Wulin berharap dia telah menyelamatkan jiwa Atlas Douluo saat itu. Tang Wulin berjalan ke samping tempat tidur ayahnya dengan tenang. Dia berlutut di lantai dan mengulurkan tangannya untuk menyentuh dahi ayahnya. Dahi ayahnya terasa agak dingin karena auranya jauh lebih lemah dari orang biasa. Itu adalah tanda esensi darah degeneratif. Untungnya, tanda-tanda vitalnya stabil. Bagaimanapun, ada cara untuk merawat esensi darah degeneratif pria. Itu akan baik-baik saja selama dia hidup. Sudah lebih dari 1 dekade sejak terakhir kali dia melihat orang tuanya. Mereka memiliki lebih banyak rambut putih sekarang dan jelas lebih tua. Ada kerutan di dahi ayahnya karena dia selalu cemberut. Tang Wulin telah merindukan mereka lebih dari 1 dekade. Bagaimana mungkin mereka tidak merindukannya juga? Tang Wulin memandang ayahnya, lalu dia berbalik untuk melihat ibunya. Dia mencium lembut pipi ibunya. Tang Wulin merasakan tenggorokannya tercekat dan air mata mulai mengalir di wajahnya. Rasa dingin di dadanya muncul sekali lagi yang membantu menenangkan emosinya yang gelisah. Tang Wulin bingung apakah harus tertawa atau menangis. Mutiara Dewa Es sangat membantunya, meskipun itu juga mengurangi emosinya. Tang Wulin duduk di samping tempat tidur. Dia akan bermeditasi, namun kata-kata Na-Er bergema di benaknya. Dia dan Gu Yue sebenarnya adalah orang yang sama. Seseorang dengan 2 kepribadian di mana Gu Yuena adalah penampilan lengkapnya yang sebenarnya. Dia selalu mencintai Gu Yue, tapi Na-Er adalah saudara perempuannya. Mereka juga memiliki sentimen dalam hubungan mereka. Dia tidak akan pernah mau berpisah dengan salah satu dari mereka. Na-Er berkata bahwa garis keturunan Raja Naga Emas yang diwarisi adalah spesial. Namun, keduanya juga mewarisi garis keturunan Raja Naga Perak. Na-Er pergi dan tidak tinggal bersamanya. Meskipun Na-Er memberitahunya banyak hal hari itu yang menghilangkan sebagian besar ketidakpastiannya, dia juga menciptakan ketidakpastian lainnya. Misalnya, apa kesulitan Gu Yue? Na-Er tidak menjelaskan lebih lanjut. Kesulitan macam apa yang akan begitu merepotkan Gu Yue sehingga dia tidak bisa tinggal bersamanya meskipun dia memiliki kemampuan. Faktanya, dia bahkan menghindari Tang Wulin dan berpura-pura amnesia untuk tinggal bersamanya pada 1 titik. Saat ini, pikiran Tang Wulin mirip dengan tumpukan jerami yang berantakan. Dia tidak bisa menenangkan emosinya. Namun, dia berhasil menyelamatkan orang tuanya dari tempat itu. Setidaknya, mereka masih hidup. Dia sekarang memahami situasi antara Gu Yue dan Na-Er dengan lebih baik.
Segalanya tampak berjalan lancar. Dia berharap dari kedalaman kemalangan, kebahagiaan akan muncul. Dia pasti akan berusaha untuk menjadi lebih kuat. Ledakan yang mengubahnya menjadi naga darah yang merusak telah mengakibatkan hilangnya kendali, tetapi itu juga meningkatkan garis darah Raja Naga Emasnya. Sepertinya proses pemurnian diam-diam yang mengubah kekuatan dan aura garis keturunannya. Kekuatan jiwa metode misterius surga beredar dengan tenang. Karena pengaruh metode surga misterius yang seimbang dan lembut dan tenggelam dalam makanan mutiara Dewa Es, kegelisahan di hatinya segera dipadamkan. Dia tidak bisa menghitung berapa kali dia berada dalam keadaan meditasi. Aliran cahaya melonjak dari luar dan diam-diam memasuki area di antara alis Tang Wulin. Sekelompok rumput abadi bisa kembali ke rumah setelah merasakan kehadiran Tang Wulin. Transformasi naga darah memiliki dampak besar padanya dan telah membawa perubahan yang lebih besar. Dia membutuhkan waktu untuk menyerap dan beradaptasi dengan perubahan. Itu bukanlah masalah yang bisa diselesaikan dalam satu hari. Apapun itu, dia tidak dapat menyangkal bahwa dia telah mengambil langkah maju yang besar sebagai hasilnya. Menilai dari kecepatan peningkatan basis kultivasinya, dia telah memperoleh banyak hal, dan itu pasti akan mempersingkat waktu dalam melepas segel terakhir Raja Naga Emas. Seperti yang diramalkan oleh Gu Yuena, aura Raja Naga Emas akan membawanya ke jalan kehancuran di masa depan. Karena itu, akan lebih baik baginya untuk memecahkan segel dengan lebih lambat. Pagi-pagi sekali, suara rintihan lembut membangunkan Tang Wulin dari meditasinya. Dia melihat ke arah tempat tidur di sisinya tanpa sadar. Dia menemukan ibunya merintih. Matanya sedikit terbuka tapi masih sedikit kabur. Namun, dia segera memperhatikan Tang Wulin duduk di sisinya. Matanya yang kabur melebar secara bertahap sementara pupil matanya dengan lembut menjadi lebih bersinar. Ibu, Tang Wulin memanggil dengan penuh semangat meskipun dengan nada lembut. Dia meraih tangan ibunya dengan erat. Air mata mengalir di mata Lang Yue saat dia mencoba menahan isaknya. Bibirnya bergetar saat dia memandang Tang Wulin dengan tidak percaya. Serangkaian peristiwa telah berlalu begitu cepat sehingga dia tidak memiliki kesempatan untuk melihat wajah putranya dengan jelas. Kemudian, dia mengetahui dari yang lain bahwa Tang Wulin yang telah menyelamatkannya. Saat ini, dia memandang anak laki-laki yang terlihat seperti seseorang yang dia kenal, namun dia telah tumbuh sekarang dengan kualitas yang berbeda dan wajah yang tampan. Pikiran tentang dia memanggilnya, ibu, membuat Lang Yue kehilangan kendali atas emosinya. Mereka telah berpisah selama lebih dari 1 dekade. Sudah lebih dari 10 tahun. Hatinya dipenuhi dengan rasa bersalah. Tang Wulin baru berusia 10 tahun ketika mereka dipaksa untuk meninggalkannya. Seorang anak laki-laki berusia 10 tahun yang harus menanggung begitu banyak hal sendirian pasti telah melewati masa-masa sulit. Lang Yue menangis deras setiap kali dia memikirkan ini. Dia berjuang untuk duduk. Tang Wulin buru-buru membantu ibunya. Lang Yue memeluk putranya. Tiba-tiba, dia tidak bisa menahan emosinya dan menangis terseduh-seduh. Tang Wulin tidak menghentikan ibunya untuk menangis. Sebaliknya, dia menyebarkan lapisan kekuatan jiwa untuk menyelimuti dirinya dan ibunya sehingga ayahnya tidak terganggu saat tidur. Lang Yue kehilangan kata-kata. Dia hanya bisa menangis untuk melepaskan emosinya. Air mata mengalir di wajah Tang Wulin dengan cara yang sama. Dia merasakan aura familiar memancar dari tubuh ibunya. Ada juga rasa dingin yang terus-menerus dilepaskan dari mutiara Dewa Es. Tiba-tiba, jantungnya membengkak dan tenggorokannya tercekat. Air mata, mirip dengan semburan yang dahsyat, mengalir di wajahnya. Setelah beberapa lama, Lang Yue secara bertahap menguasai emosinya. Dia berdiri perlahan dan melihat ke arah Tang Wulin dengan mata berkabut. Tatapannya membuatnya terlihat seperti linglung, tapi dia tidak mengalihkan pandangan dari wajahnya selama ini. Sepertinya dia mencoba menghafal setiap bagian dari dirinya pada saat ini dan menolak untuk melepaskan anaknya bahkan untuk sedikit pun. Ibu, panggil Tang Wulin dengan lembut. Anak saya. Lang Yue memeluk Tang Wulin saat air mata mengalir di wajahnya lagi. Soul Land 3 Chapter 1270. Chapter 1270, jangan menangis, ibu. Tangan kanan Tang Wulin membelai punggung Lang Yue saat dia memasukkan kekuatan jiwa yang lembut ke dalam tubuhnya untuk mencegah fluktuasi emosional yang gelisah dari melukai tubuhnya. Setelah beberapa saat, Lang Yue mengangkat kepalanya dan berbicara dengan lembut, Wulin, apakah itu benar-benar kamu? Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan mendapatkan kesempatan untuk melihat Anda lagi dalam hidup saya. Ibu, ini aku. Jangan menangis lagi. Tidak baik bersedih. Kami akhirnya bersatu kembali sebagai sebuah keluarga. Jangan khawatir,
saya telah berbicara dengan Yang Mulia, Roh Kudus Douluo. Dia mengatakan kepada saya bahwa ayah aman dan dia perlu istirahat penuh untuk penyembuhannya. Lang Yue mengangguk dengan keras. Dia telah mengetahui tentang kondisi suaminya dari Roh Kudus Douluo sejak sebelumnya. Anakku, kamu mengalami masa-masa sulit selama ini. Ini semua salah ayah dan ibu. Dia tidak hanya merasa kasihan pada suaminya tetapi juga untuk putranya. Ketika Tang Wulin baru berusia 10 tahun, dia dan suaminya tidak punya pilihan selain meninggalkannya. Dari hari mereka pergi hingga hari ini, sudah 12 tahun penuh. Setiap hari terasa seperti 1 tahun selama 12 tahun terakhir. Dia menghabiskan setiap hari memikirkan anak laki-lakinya, sendirian di dunia ini. Apa yang akan dia lakukan? Tang Wulin hampir tidak ahli dalam menempa pada saat itu, dan dia hanyalah seorang anak kecil. Setelah itu, dia dan suaminya akhirnya memiliki kesempatan untuk menghubungi keluarga tersebut dengan komunikator jarak jauh khusus yang disiapkan oleh Pagoda Jiwa. Itu adalah hadiah yang diberikan oleh cabang Pagoda Jiwa untuk menenangkan dan membujuk mereka untuk bekerja sama. Namun, mereka tidak boleh banyak bicara karena ada staf yang ditunjuk khusus untuk memantau komunikasi mereka. Dengan demikian, Tang Ziran dan Lang Yue hanya dapat mengumpulkan informasi terbatas dari guru tempat Tang Wulin, Mang Tian. Ketika mereka mengetahui bahwa Tang Wulin berkembang dengan baik dan bahkan masuk ke Akademi Shrek, mereka bahagia. Terlepas dari kebahagiaan mereka, mereka dipenuhi dengan menyalahkan diri sendiri dan penyesalan. Mereka menyadari akan sangat sulit bagi seorang anak untuk tumbuh tanpa orang tua atau wali. Apalagi ketika mereka mengetahui dari Mang Tian bahwa Tang Wulin telah menjadi pemuda yang luar biasa, mereka mulai memiliki harapan. Namun, mereka tidak berani membiarkan Mang Tian memberitahu Tang Wulin tentang keberadaan mereka. Selain itu, staf pengawas juga tidak mengizinkan mereka untuk mengungkapkannya. Tidak mudah bagi Tang Ziran untuk membocorkan informasi bahwa mereka berada di Kekaisaran Roh Dou. Dia kebetulan pada kesempatan ketika staf pengawas lengah sekali. Perangkat yang mereka kembangkan akhirnya berhasil. Awalnya, mereka mengira orang-orang itu akan membebaskan mereka. Selama ini, orang-orang itu memberi mereka kekayaan besar meski sesekali mengancam hidup mereka. Mereka berjanji kepada Tang Ziran dan istrinya sejumlah besar uang dan mengirim mereka pulang setelah penelitian selesai. Namun, ketika hari itu tiba, mereka merasakan ada yang tidak beres. Orang-orang itu tidak memiliki niat sedikit pun untuk membebaskan mereka. Hari ketika Tang Wulin muncul tepat pada hari Pagoda Jiwa yang dimaksudkan untuk membunuh Tang Ziran dan istrinya untuk mencegah mereka membocorkan rahasia pekerjaan mereka. Jika Tang Wulin selangkah lebih lambat, orang tuanya pasti sudah meninggal. Seperti yang direncanakan Tang Wulin, dia berhasil menyelamatkan orang tuanya pada saat yang paling genting. Mungkin, itu kehendak Lord. Kesedihan di hati Lang Yue berangsur-angsur menghilang. Dia memeluk putranya. Perasaan bahagia setelah sekian lama menderita membuatnya bernapas sedikit cepat. Lengannya memeluk erat anaknya. Dia takut itu mungkin hanya mimpi. Nak, bagaimana hidupmu selama ini? Lang Yue akhirnya berhasil mengajukan pertanyaan. Tang Wulin mengangkat tangannya untuk mengeringkan air mata di wajah ibunya. Ibu, semuanya berjalan lancar dan relatif mudah bagi saya selama bertahun-tahun. Setelah kepergianmu, aku bekerja keras untuk meninggikan diriku sambil belajar menempa. Setelah itu, saya berhasil masuk ke Akademi Shrek. Kemudian, saya meninggikan diri saya selangkah demi selangkah. Kemudian, saya direkrut oleh Sekte Tang. Di bawah kultivasi Akademi dan Sekte Tang, saya mengembangkan keterampilan saya secara bertahap. Guru Mang Tian akhirnya memberitahu saya tentang kemungkinan lokasi Anda dengan pertanyaan saya yang terus-menerus. Ayah pernah mengatakan kepada saya bahwa jika saya bisa berkultivasi menjadi sage jiwa suatu hari nanti, maka saya mungkin bisa menyelamatkan Anda berdua. Aku seharusnya mewakili Sekte Tang dan pergi ke benua Roh Dou kali ini. Untungnya, saya datang tepat waktu. Peristiwa 12 tahun itu dirangkum menjadi narasi yang begitu sederhana. Semuanya terdengar begitu lugas, namun kesedihan yang tak terhitung di balik cerita itu berada di luar ekspresi. Ia tidak ingin ibunya khawatir. Lang Yue menatapnya. Penglihatannya kabur sekali lagi. Tang Wulin mungkin tidak menyebutkan seluruh kebenaran. Namun, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui banyak insiden yang terjadi pada putranya selama lebih dari 1 dekade. Ibu, jangan menangis. Keluarga kami akhirnya bersatu kembali. Aku sudah sangat lama menunggu hari ini. Tang Wulin menatap ibunya dengan tersenyum. Saya tidak akan menangis lagi. Keluarga kami akhirnya bersatu kembali.
Lang Yue mengangkat tangannya dan membelai kepala putranya dengan lembut. Hatinya diliputi rasa syukur saat dia melihat putranya yang tinggi dan dewasa. Ibu, aku akan membuatkanmu sarapan. Kami akan sarapan di kamar. Tunggu aku akan segera kembali. Tang Wulin memeluk ibunya. Meskipun dia tidak ingin berpisah dengannya bahkan untuk sesaat, dia masih perlu mendapatkan makanan terlebih dahulu. Ayahnya sedang tidur nyenyak di ranjang lainnya. Dia tampak dalam kondisi yang lebih baik juga. Tatapan Lang Yue tertuju pada sosok putranya. Dia menatap siluet kepergiannya saat dia berjalan keluar ruangan. Matanya dipenuhi dengan kelembutan. Dia berjalan dan duduk di samping tempat tidur suaminya. Ziran, keluarga kami akhirnya bersatu kembali. Akhirnya. Tang Wulin bergegas ke kafetaria, dan dia memesan selai yang lezat untuk sarapan. Itu tidak hanya untuk ibunya tapi juga untuk dirinya sendiri. Semuanya berjalan lancar. Bagaimana mungkin dia tidak merasa gembira? Dia telah merencanakan semuanya dengan baik. Dia akan mengirim orang tuanya kembali ke kapal selam Sekte Tang untuk penyembuhan. Ketika urusan Kekaisaran Roh Dou dan Kekaisaran Bintang Luo telah ditangani, dia akan membawa pulang orang tuanya. Dia akan membawa mereka ke markas Sekte Tang, jadi akan lebih nyaman baginya untuk menjaga mereka. Beberapa waktu yang lalu, tujuan terpentingnya dalam berkultivasi dengan susah payah adalah menemukan orang tuanya. Sekarang setelah tujuan tercapai, apa yang lebih memuaskan dari itu? Gu Yuena memiliki simpul di hatinya. Ketika dia selesai menangani masalah orang tuanya, dia akan mencari cara untuk bertemu Na-Er. Dia percaya bahwa tidak akan sulit baginya untuk menemukan Gu Yuena menggunakan hubungan antara sisik naga perak dan sisik naga emas. Kakak, kamu sudah kembali. Apa kamu baik-baik saja? Suara terkejut terdengar. Tang Wulin berbalik dan menemukan Su Lizhi dan Ye Xinglan di belakangnya. Tang Wulin tidak bisa menahan tawa saat bertemu mereka. Kamu sangat menginginkan makanan jika menyangkut waktu makan. Su Lizhi menepuk perutnya yang besar dan berkata sambil tersenyum, pikiran seseorang bermasalah ketika dia tidak lagi tertarik pada waktu makan. Sungguh luar biasa kau kembali. Ye Xinglan memandang Tang Wulin dengan tatapan sedikit khawatir. Dia berkata, Kapten, kamu baik-baik saja. Hari yang lain. Tang Wulin mengerutkan kening dalam-dalam. Saya benar-benar kehilangan kendali beberapa hari yang lalu. Itu disebabkan oleh garis darah Raja Naga Emas saya. Orang itu, apakah dia Na-Er? Atau, tanya Ye Xinglan yang bingung. Tang Wulin berbicara dengan senyum pahit, saya tidak benar-benar tahu bagaimana menjelaskannya saat ini. Dalam arti tertentu, Gu Yue dan Na-Er seharusnya adalah orang yang sama. Jadi, dia sekarang dikenal sebagai Gu Yuena. Ye Xinglan dan Su Lizhi saling menatap. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Orang yang sama, mereka jelas merupakan dua individu yang berbeda. Namun, bagaimana mereka bisa menjadi orang yang sama? Tang Wulin berbicara dengan senyum pahit, sudahlah, bahkan aku belum memikirkan apa yang sebenarnya terjadi. Kami akan menyelesaikan ini nanti, saya kira. Dialah yang menyelamatkan saya dan membantu saya menekan keadaan hiruk-pikuk saya. Saya kehilangan kendali atas emosi saya beberapa hari yang lalu karena kondisi ayah saya. Saya berjanji untuk tidak mengulanginya. Saya minta maaf karena membuat semua orang khawatir. Ye Xinglan berbicara, tidak apa-apa sekarang karena kamu baik-baik saja. Namun, kamu benar-benar kuat hari itu. Transformasi naga darah meninggalkan kesan mendalam pada semua orang yang menyaksikan pertempuran. Tang Wulin memancarkan perasaan bahwa dia mampu menghancurkan segalanya. Dia tak tertandingi dan tak terkalahkan. Ye Xinglan selalu menjadi gadis yang kompetitif. Tang Wulin telah menjadi targetnya selama ini. Namun, sejak dia menyaksikan transformasi naga darah Tang Wulin tempo hari, dia merasa tidak berdaya. Dia samar-samar merasa bahwa tidak mungkin dia bisa mengejar Tang Wulin dalam hidupnya. Su Lizhi berbicara sambil tersenyum, senang sekali kamu baik-baik saja. Kakak, apa yang kamu makan untuk sarapan? Makanan di kerajaan Dou Spirit tidak jauh berbeda dari kita. Beberapa jajanan di sini sudah tidak tersedia lagi di benua Dou Luo. Misalnya, nasi ketan dengan ayam yang dibungkus daun teratai sangat enak. Anda harus memesan 10 dari mereka. Tang Wulin bingung apakah harus tertawa atau menangis. Saya bukan rakus seperti dulu. Aku tidak perlu makan terlalu banyak sekarang. Kalian semua pergi saja. Aku mengambil kembali bagianku untuk sarapan bersama ibuku. Saya sangat berterima kasih kepada semua orang karena telah membantu saya menyelamatkan mereka. Ye Xinglan berbicara sambil tersenyum,
meskipun itu berbahaya, untungnya bagi kami lolos tanpa cedera. Anda ditakdirkan untuk keberuntungan setelah selamat dari bencana besar. Tolong bantu saya menyapa paman dan bibi. Tang Wulin membawa nampan besar di masing-masing tangannya. Berbagai makanan ditumpuk tinggi di setiap nampan. Setelah bertahun-tahun, dia bertanya-tanya apakah selera makanan ibunya telah berubah. Dia mungkin juga mengambil sedikit dari semuanya. Dia akan menghabiskan makanan apapun yang tidak tersentuh ibunya. Bagaimanapun, dia tidak akan membiarkan makanan enak terbuang percuma. Soul Land 3 Chapter 1271. Chapter 1271, Kutukan Pembunuh Setan Darah. Tang Wulin membawa nampan makanan di tangannya saat dia naik ke atas dan dengan cepat melangkah ke kamar. Dia menggunakan ujung jari kakinya untuk mendorong pintu terbuka. Saat dia masuk, dia berkata, "Ibu, saya kembali. Ayo lihat sarapan apa yang Anda suka." Suara Tang Wulin melembut ketika dia membuka pintu dan memasuki ruangan. Dia melihat ibunya tertidur, membungkuk di atas ayahnya. Ibu masih merasa lesu. Dia meletakkan baki makanan dengan lembut di atas meja di sampingnya. Tubuhnya tiba-tiba menegang. Ada yang tidak beres. Bahkan jika dia hanya tidur, aura ibu seharusnya tidak terlalu lemah. Pada saat berikutnya, dia berada di sisi Lang Yue untuk membantunya berdiri. Tubuh Lang Yue lembut dan lemas. Kulitnya pucat dengan sedikit warna merah jambu. Menjadi lebih mengerikan bagi Tang Wulin ketika dia menemukan goresan mengerikan di dahinya. Striationnya berwarna merah tua dan tampak seperti wajah hantu. Wajah hantu itu hidup saat menggeliat tanpa henti. Itu terlihat sangat ganas. Striasi yang sama juga ada di dahi Tang Ziran. Kondisinya jelas telah merosot, tampak jauh berbeda dari sebelumnya. Tidak. Ketakutan yang intens mencengkeram dada Tang Wulin dalam sekejap. Kekuatan spiritualnya meledak seperti tumpahan minyak. Dia menemukan Roh Kudus Douluo bermeditasi di kamarnya pada saat berikutnya. Hanya butuh 2 tarikan napas sebelum aliran cahaya putih muncul di ruangan itu. Tang Wulin tidak perlu menjelaskan karena Yali segera merasakan perubahan pada Lang Yue dan Tang Ziran segera setelah dia tiba. Dia mengulurkan kedua tangannya. Masing-masing tangannya membawa pancaran cahaya putih lembut yang dia tekan ke dahi Tang Ziran dan Lang Yue satu persatu. Garis warna darah di dahi Lang Yue dan Tang Ziran tiba-tiba menjadi hidup. Striasi membuka mulut besar mereka yang ganas dalam upaya untuk mengunyah telapak tangan Roh Kudus Douluo. Yali tercengang. Dia tersentak karena terkejut. Itulah kutukan pembunuh iblis darah. Anehnya, dia masih hidup. Tang Wulin berbicara dengan cemas, "Yang mulia, apakah kutukan pembunuh iblis darah itu? Apakah ayah dan ibuku akan baik-baik saja?" Yali tidak menjawab pertanyaan Tang Wulin. Ekspresinya berubah muram. Telapak tangannya bergerak melingkar di depan dadanya saat dia segera menyulap domain putih yang menyelimuti Tang Wulin dan keluarganya. Tubuh Tang Ziran dan Lang Yue dijiwai dengan lapisan cahaya suci dan murni. Warna emas beriak di lapisan cahaya putih yang berbenturan dengan goresan berwarna darah di dahi mereka untuk menenangkan esensi darah mereka secara bersamaan. Tang Wulin berdiri di samping untuk menonton. Dia tidak ahli dalam mengobati penyakit dan menyelamatkan nyawa. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengamati judul Douluo yang paling kuat dan tipe pemulihan yang bekerja di hadapannya. Striasi wajah hantu yang ganas tiba-tiba berubah. Penampilan awalnya yang menakutkan berubah menjadi wajah tersenyum berwarna darah tiba-tiba. Ternyata wajah tersenyum itu mengejek Roh Kudus Douluo karena terlalu percaya diri. Oh. Lang Yue dan Tang Ziran berteriak kesakitan secara bersamaan. Embusan esensi darah menyembur keluar dari 7 lubang tubuh mereka hampir pada saat bersamaan. Tang Wulin kaget. Itu adalah pengalaman pertamanya dalam merasa tidak berdaya terlepas dari kekuatan yang dia miliki. Rasa sakit yang dia rasakan tak terlukiskan. Tidak peduli seberapa tinggi harga yang dia bayarkan, tidak peduli seberapa besar dia berharap, dia bahkan tidak bisa mengerahkan 1 ons kekuatan untuk membantu. Perasaan itu sangat menyakitinya hingga membuatnya gila. Tenang, Roh Kudus Douluo berteriak dengan keras. Malaikat besar muncul di belakang punggungnya. Malaikat itu tampak mirip dengan malaikat Yue Zhenyu, tetapi memiliki 8 sayap, bukan 6. Itu bukan emas tapi putih bersih. Wajah cantiknya dipenuhi dengan belas kasih yang tak terbatas. Sayap di belakang punggungnya terbuka lebar. Cincin lingkaran cahaya putih lembut dengan cepat melonjak ke tubuh Tang Ziran dan Lang Yue sedemikian rupa sehingga esensi darah yang menyembur dari 7 lubang tubuh mereka melambat sedikit. Sementara itu, rune berwarna darah di dahi Tang Ziran dan Lang Yue membuka mulut mereka untuk menyuarakan niat mereka.
Yali, apakah itu kamu? Yunming sudah mati tapi kamu masih hidup. Saya selalu merindukan jiwa dan tubuh Anda, sama seperti ketika Anda bekerja sama dengannya untuk menghancurkan tubuh saya di masa lalu. Apakah Anda mencoba dengan sia-sia untuk menyelamatkan hidup seseorang? Kutukan pembunuh iblis darahku hanya membutuhkan setetes darah untuk menyebabkan kehancuran abadi. Apalagi Anda, Yunming tidak mungkin menghentikan saya bahkan jika dia dibangkitkan. Beraninya Anda merusak tujuan saya. Aku akan menunggumu menjadi budak darahku suatu hari nanti. Dua rune berwarna darah segera lenyap. Sementara itu, tubuh Tang Ziran dan Lang Yue menjadi merah dalam hitungan detik. Mereka membuka mata berwarna darah hampir secara bersamaan. Ayah ibu, Tang Wulin meraung kesakitan saat dia meraih tangan orang tuanya dengan erat. Keringat menetes dari dahi Roh Kudus Douluo. Lingkaran cahaya putih yang melonjak ke Tang Ziran dan Lang Yue tumbuh lebih kuat, tetapi mereka hanya berhasil menekan warna darah agar tidak menyebar ke seluruh tubuh mereka. Cepat, bicaralah dengan cepat. Saya hanya bisa mempertahankan kesadaran mereka untuk sementara. Mata Yali membawa amarah yang intens. Namun, ketidakberdayaan dan rasa sakit terlihat di matanya. Kutukan pembunuh iblis darah terlalu kuat. Lebih penting lagi, Tang Ziran dan Lang Yue telah meninggalkan esensi darah mereka di tangan orang lain. Selain itu, kultivasi orang itu jauh di atas milik Yali. Jika mereka adalah master jiwa, dia masih bisa melakukan sesuatu untuk mereka. Bagaimanapun, tubuh master jiwa jauh lebih kuat. Saat ini, dia menjadi tidak berdaya karena kondisi fisik mereka sangat lemah. Tidak, Yang Mulia. Saya mohon agar Anda menyelamatkan mereka. Tang Wulin memohon dengan suara bergetar. Yali memejamkan mata karena kesakitan. Dia sudah menghabiskan semua usahanya. Meskipun dia masih mampu melepaskan keterampilan yang lebih kuat, Tang Ziran dan istrinya tidak akan bisa menahan serangan itu dengan pasti. Anakku, tolong jangan memaksa Yang Mulia lagi. Ini adalah takdir kita. Suara yang akrab terdengar dengan jelas. Tang Wulin mengangkat kepalanya dan mendongak untuk melihat mata ayahnya yang sudah memerah darah. Mata Tang Ziran tampak menakutkan, tetapi tatapannya dipenuhi dengan kelembutan. Dia memegang tangan istrinya di sisinya saat bibirnya tersenyum tipis. Sebenarnya, beberapa hari yang lalu saya mendapat firasat bahwa mereka akan membunuh kami untuk mencegah kami membocorkan informasi. Saya merasa putus asa. Hanya itu, saya tidak berharap diberkati dengan kesempatan untuk melihat Anda untuk terakhir kalinya sebelum kita mati. Nak, kamu sudah dewasa. Kamu lebih tinggi dan lebih tampan dariku ketika aku seusiamu. Kami sangat senang melihat Anda tumbuh menjadi orang dewasa yang sukses dalam hidup. Jangan sedih, oke? Kami telah membuat Anda mengalami terlalu banyak kesulitan selama bertahun-tahun ini. Sebenarnya, saya pasrah pada kenyataan bahwa kami tidak akan bertemu Anda lagi ketika kami meninggalkan Anda 1 dekade lalu. Pada saat itu, saya meninggalkan pesan untuk mencari kami ketika Anda telah berkultivasi menjadi seorang Soul Sage untuk memotivasi Anda. Persis seperti yang biasa saya katakan saat Anda masih muda. Di dunia ini, satu-satunya orang yang bisa Anda percayai dan andalkan sepenuhnya adalah diri Anda sendiri. Itu akan sama untuk masa depanmu. Anda harus kuat untuk melindungi diri sendiri. Ibumu dan aku hanya bisa berharap kamu hidup bahagia. Ayah, air mata mengalir di wajah Tang Wulin seperti hujan. Tubuhnya menggigil hebat saat dia melihat ekspresi tenang orang tuanya. Sisik naga perak yang berisi mutiara dewa es di dadanya memancarkan lapisan aura dingin es ke tubuhnya secara terus-menerus. Namun, itu tidak mampu menekan fluktuasi emosinya saat ini. Wulin, jangan sedih. Ada 2 hal yang perlu kami sampaikan sebelum kami pergi. Anda harus mendengarkan dengan cermat karena itu sangat penting. Suara Tang Ziran tiba-tiba berubah serius. Mungkin, itu karena dia akan meninggalkan dunia ini. Sombong tak berbentuk muncul di sekujur tubuhnya saat ini. Tang Wulin menekan kesedihannya. Ayah. Soul Land 3 Chapter 1272. Chapter 1272, Kematian. Tang Ziran berbicara dengan suara yang dalam. Pertama, ini tentang penelitian yang kami lakukan di sana. Sebenarnya, ada pusat penelitian lain yang mirip dengan kita. Kami tidak tahu tujuan dari penelitian itu. Jadi, saya hanya bisa menduga berdasarkan pandangan yang terbatas. Selama lebih dari 1 dekade, kami telah terlibat dalam penelitian pengobatan khusus. Dulu, ibumu dan aku adalah apoteker federasi. Pada satu titik, kami juga terlibat dalam desain Misha. Saat kami ditangkap, kami mengira akan terlibat dalam penelitian desain Misha.
Kami hanya mengetahui bahwa itu tidak terjadi saat kami tiba di tempat ini. Sebagai gantinya, kami ditugaskan untuk melakukan penelitian tentang obat khusus, atau lebih tepatnya bagian dari obat tersebut. Potensinya ada dalam efek penekanannya. Penekanan. Tang Wulin bukan satu-satunya orang yang tercengang, bahkan Roh Kudus Douluo memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Ya, itu adalah jenis penghambat yang dibuat khusus untuk menekan emosi manusia. Inhibitor adalah salah satu area penelitian di pusat kami, sedangkan ada pusat-pusat yang bekerja di bidang lain yang berhubungan dengan umat manusia. Bagaimanapun, saya yakin bahwa penelitian di pusat kami adalah yang paling berhasil. Penghambat terbukti sangat efektif, tetapi tidak ditargetkan pada manusia. Manusia tidak dapat menahan dampaknya karena efeknya terlalu kuat. Jika itu diterapkan pada manusia, itu akan menghilangkan semua emosi manusia yang mengubahnya menjadi orang mate yang hidup. Hanya makhluk jiwa yang sangat kuat yang mungkin bisa bertahan dari penghambat dan mengatasi penindasan emosional. Penelitian spirit pagoda mungkin bisa ditargetkan pada beberapa makhluk jiwa yang sangat kuat. Hanya ini yang saya tahu. Mereka mengambil semua rumus, tetapi mereka tidak mengharapkan saya untuk menghafal semuanya. Tang Wulin, perhatikan. Ayah, jangan bicara lagi. Mohon izinkan Yang Mulia memperlakukan Anda lebih dulu, pinta Tang Wulin dengan suara sedih. Cepat, jangan konyol. Tidakkah menurutmu aku tahu aku mencapai akhir hidupku? Meskipun saya tidak tahu tujuan pagoda roh dalam menggunakan inhibitor, saya yakin itu penting. Terlebih lagi, ini adalah kerja paksa yang telah dilakukan oleh ibu Anda dan saya, termasuk banyak staf peneliti, selama lebih dari 1 dekade. Anda tidak bisa membiarkannya sia-sia. Saya yakin itu akan memiliki aplikasi yang berguna. Dengan formula yang tersedia, Anda dapat menerapkannya di masa mendatang. Baiklah, Tang Wulin mengatupkan giginya dan mengambil pena dan kertas dari alat penyimpanan jiwanya. Tang Ziran terdengar seperti kehabisan nafas saat dia berbicara dengan Lang Yue di sisinya. Sayangku, tolong bantu aku jika aku melewatkan sesuatu. Wulin, ayo kita mulai. Sarana obatnya adalah... Dia berbicara dengan cepat. Tampak jelas bahwa ramuan ini telah membakar pikirannya. Pertama, bahannya, lalu diikuti dengan rumusnya. Dia berbicara secepat senapan mesin. Meskipun Tang Wulin tidak mengerti, dia menangkap kata-kata ayahnya dengan kecepatan penuh. Lebih banyak keringat muncul di dahi Roh Kudus Douluo. Itu bukan karena konsumsi kekuatan jiwanya yang berlebihan, tetapi tanda bahwa kendalinya telah mencapai batasnya. Kondisi Tang Ziran dan Lang Yue benar-benar lemah. Oleh karena itu, dia perlu menggunakan kekuatannya untuk menetralkan kekuatan dari kutukan pembunuh iblis darah di tubuh mereka. Jika tidak, jika ada ketidakseimbangan kekuatan di tubuh mereka, itu akan mengakibatkan kematian instan bagi keduanya. Petik 2. Baiklah, itu saja. Tang Wulin menghela napas lega. Ketika dia akhirnya selesai mendikte, Tang Wulin telah menulis 1 halaman penuh yang padat dengan kata-kata. Ayah, istirahatlah. Istirahat sejenak. Tang Wulin mengatupkan giginya untuk menghentikan air matanya membasahi kertas di tangannya. Dia telah menahan air matanya selama ini. Jangan menangis, nak. Hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Bagaimanapun juga, seorang pria harus mati. Ini adalah hukum alam yang tidak dapat dilanggar oleh siapapun. Ibumu dan aku puas karena memiliki anak yang berbakti seperti kamu dalam hidup ini. Saya mendengar bahwa Anda berada di Akademi Shrek, dan saya yakin Anda memiliki pencapaian Anda. Sayang sekali saya tidak punya waktu untuk mendengarkan cerita Anda. Tolong ceritakan pengalaman Anda sebelum kuburan kami ketika kami pergi. Kami ingin mendengar lebih banyak. Ayah. Tang Wulin tidak bisa mengendalikan dirinya lagi saat air mata mengalir di wajahnya. Tang Ziran melambaikan tangannya ke Tang Wulin. Ada juga hal lain yang sama pentingnya. Awalnya, saya dan ibu Anda tidak ingin membicarakan masalah ini. Itu karena kami tidak tega berpisah denganmu. Pada titik ini, sedikit kesakitan muncul di ekspresinya. Dia menoleh ke samping untuk melihat istrinya. Lang Yue tidak berbicara tetapi mengangguk dengan lembut ke arahnya. Tang Ziran menarik napas dalam-dalam seolah-olah dia telah mengambil keputusan. Dia berkata, sebenarnya, kamu bukan anak kami yang diperanakan. Hah, air mata Tang Wulin berhenti sejenak saat mendengar pernyataan ayahnya. Tang Ziran berbicara dengan senyum pahit, ibumu dan aku sangat berharap memiliki seorang putra sepertimu. Kamu adalah anak yang penurut. Anda bersedia bekerja keras, dan Anda memiliki kemauan yang gigih. Anda adalah anak paling luar biasa yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Mungkin karena Anda adalah putra kami,
tetapi Anda selalu sempurna di hati kami. Kamu masih sangat muda saat itu, namun kamu tetap pantang menyerah meski bertemu dengan jiwa roh yang rusak. Saya sangat bangga pada Anda karena berperilaku seperti itu. Namun, saya perlu memberitahu Anda sekarang bahwa Anda bukan putra kami yang diperanakan. Ibumu menjadi tidak subur setelah dia secara tidak sengaja terinfeksi saat dia melakukan penelitian tentang obat-obatan ketika dia masih muda. Anda adalah seorang anak yang kami temui di padang gurun selama perjalanan kami sekali. Pada saat kami menerima Anda, kami mendengar suara samar-samar memberitahu kami nama Anda, Tang Wulin. Kami kebetulan memiliki nama keluarga yang sama. Lang Yue melanjutkan, kamu sangat manis ketika kamu masih muda dengan mata besarmu. Anda memiliki kulit yang cerah, dan kulit Anda terasa lebih halus daripada sutra. Kamu selalu ceria dan tidak pernah menangis. Anda sangat patuh. Kami membuat keputusan untuk mengadopsi Anda saat saya memeluk Anda. Di dalam hati kami, Anda adalah hadiah yang dianugerahkan oleh surga. Kamu adalah berkat kami. Suaranya lembut sementara matanya segera berubah berkaca-kaca. Sepertinya dia telah kembali ke masa lalu. Tang Ziran berbicara, kami membawamu pulang. Kami sudah merasa bahwa Anda berbeda dari anak-anak lain saat itu. Pada kenyataannya, Anda sering jatuh sakit saat masih muda. Seringkali, Anda mengalami demam yang berlangsung selama berhari-hari. Bahkan ada saat-saat ketika kami merasa seperti Anda akan. Namun, Anda berhasil melewatinya setiap saat. Selain itu, Anda menjadi lebih kuat dan bersemangat setelahnya. Lang Yue berbicara, ketika kamu masih muda, kamu memiliki nafsu makan yang cukup yang tidak seperti selera anak-anak lain. Kami mengabdikan diri untuk persiapan obat dan desain Misha, itulah sebabnya kami harus bekerja sangat keras. Setiap kali kami pulang dan melihat Anda membuat kami merasa puas dan bahagia. Anda adalah rezeki spiritual kami. Faktanya, tidak pernah terasa seperti Anda bukan anak kami yang diperanakan. Tang Ziran berbicara, kamu ditinggalkan sendirian di dunia ini ketika kami menemukanmu. Anda bahkan tidak dibedong, tetapi saya yakin kami mendengar suara yang memberitahu kami asal nama Anda. Mungkin, orang tuamu bukanlah orang biasa. Jika bukan karena fakta kami akan segera pergi, kami akan terus menjaga rahasia ini. Itu karena kami tidak mau berpisah dengan Anda. Namun, kita akan segera meninggalkan dunia ini. Saya tidak ingin Anda sendirian di dunia ini. Mengetahui hal ini, Anda bisa mencari orang tua kandung Anda. Satu-satunya petunjuk yang kami miliki adalah suara yang menyebut nama Anda berasal dari daerah pedalaman. Namun, kami mendengar suara ombak besar di latar belakang. Suara itu dipenuhi dengan keengganan berat untuk berpisah denganmu. Air mata berlumuran darah mengalir di mata Lang Yue. Iya, nak, pergi dan cari orang tua kandungmu. Anda begitu luar biasa sehingga mereka mungkin meninggalkan Anda karena mereka tidak punya pilihan. Saya percaya bahwa mereka merindukan Anda selama ini, dan mereka juga mencari Anda. Anda masih memiliki keluarga lain di dunia ini. Anda tidak akan pernah kesepian. Tubuh Tang Ziran mulai menggigil. Cahaya putih di tubuhnya terjalin dengan cahaya berwarna darah. Suaranya bergetar tetapi tatapannya masih tertuju pada Tang Wulin. Nak, aku enggan berpisah denganmu. Jika ada kehidupan selanjutnya, kuharap surga akan menganugerahkanmu sebagai seorang putra kepadaku. Perubahan serupa mulai muncul di tubuh Lang Yue. Jika ada kehidupan selanjutnya, kami tidak akan pernah meninggalkanmu. Kami bahkan rela menghabiskan semua sumber daya kami untuk menjadikan Anda sebagai putra kami. Tang Ziran menarik napas dalam-dalam dengan keras. Nak, jangan sedih untuk kami. Ibumu dan aku masih memiliki satu sama lain. Kami tidak akan kesepian. Kami hanya mengkhawatirkanmu. Kamu dan ibumu adalah orang yang paling kucintai dalam hidup ini. Kami berharap Anda bisa selalu bahagia. Sudah lebih dari 1 dekade dan Anda sudah terlalu menderita. Kami malu karena kami tidak bisa memberi Anda keluarga yang hangat selama ini. Nak, ingat ini. Jika Anda benar-benar merindukan kami dan Anda benar-benar ingin kami bahagia dalam kematian, maka Anda juga harus hidup bahagia untuk diri sendiri. Wulin, ibu enggan berpisah denganmu. Membekukan. Roh Kudus Douluo tiba-tiba berteriak keras. Cahaya putih menyilaukan mekar dari malaikat bersayap 8 yang berdiri di belakangnya. Warna di tubuh Tang Ziran dan Lang Yue langsung memudar. Tubuh mereka membeku saat mereka berubah menjadi 2 patung yang putih bersih seperti salju. Ayah ibu, Tang Wulin berteriak kesedihan. Penglihatan di depan matanya menjadi gelap, dan dia kehilangan kesadaran di saat berikutnya.